Oh, udah mulai. Kamus Encis. Ya, apa kabar para Encis? Bagaimana, pada sehat ya kalian semua? Lalu ini digeser dulu. Bagaimana puasa kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu berkah, mudah-mudahan selalu ada sebuah kesejukan hati, mudah-mudahan selalu ada sebuah ya ketentraman jiwa lah dari segala yang ada dan dari segala apa yang sudah kita kerjakan ya selama daripada sahur sampai kita nanti maghrib ya, insya Allah. Sekarang kita mau ngobrolin hal-hal yang sedikit ringan lah, nggak usah yang berat-berat mulu. Biasanya kalau di awal minggu selalu disajikan hal-hal yang rada-rada berat ya, bahas-bahas jurnal, terus bahas-bahas artikel. Sekarang kita mau masuk di konten yang terbaru dari Encis Cupang Depok, yaitu adalah Kamus Encis. Ya, jadi di Kamus Encis ini kita bakal ngebahas semua istilah-istilah percupangan yang sudah beredar dan sudah masif diketahui oleh kita semua, yang kayaknya sih bagi pemain baru tuh kayaknya apaan itu ya, itu kok aneh gitu kata-katanya. Nah, kita bakal bahas nih semuanya di sini di Kamus Encis. Jadi Kamus Encis ini sebenarnya dipergunakan atau diperuntukkan oleh teman-teman yang mungkin baru mengenal cupang, atau kalau gue sih pribadi sih kadang-kadang masih suka yang aneh aja gitu dengan kata-kata itu. Cuman kayaknya perlulah kita bahas satu persatu sebenarnya maksud dari kata-kata itu semua apa sih. Kita mulai dari yang pertama. Nggak ada musiknya nih, ada musiknya dong. Gitu dong. Sebelum kita masuk ke pembahasan kata Kamus Encis yang pertama, kita mau lihat dulu katalog dari minggu keempat atau minggu ketiga, lupa. Minggu keempat dari bulan April. Ini dia minggu keempat. Tada! Selamat menikmati ikan-ikannya dan selamat mendengarkan Kamus Encis. Ya, kita mulai dari yang pertama. Itu adalah cupang cendol. Waduh, lucu sih, gue kalau dengerin itu selalu lucu. Kenapa harus cupang cendol ya? Gue sendiri masih kurang paham dari mana asalnya arti kata dan awal muasalnya ini terbentuk kata cupang cendol. Cuman kalau cupang cendol itu bagi para pemain cupang, bagi orang-orang yang menikmati ikan cupang, cupang cendol itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah cupang sortiran, yang kedua adalah cupang cacat. Nah, kalau misalnya cupang sortiran itu cupang yang dalam arti sih udah nggak bisa kejual. Itu tuh cupang cendol dalam bentuk cupang sortiran itu udah nggak bisa kejual. Biasanya entah warnanya yang sama sekali tidak menarik, entah ada beberapa kemungkinan yang sebenarnya ini nggak diharapkan sama si pemainnya, jadi makanya dikatakan cupang cendol karena nggak lolos sortir lah gitu. Nah, bisa juga cupang cendol itu bisa dikatakan menjadi cupang cacat. Ada buntutnya robek, ada insangnya kebuka, ada kedokannya nggak kebuka sebelah, ada segala macam. Nah, itu biasanya dikatakan cupang cendol. Apakah kalian suka cupang cendol? Apakah Anda suka es cendol? Kenapa cupang cendol itu adalah cupang yang kurang bagus itu? Padahal cendol-cendol dawet 500-an enak harganya, enak rasanya. Jadi gue kurang paham kenapa ini dikatakan cupang cendol. Mungkin ada yang tahu asal muasal dari kata cupang cendol, bolehlah di komen-komen aja. Cupang grade. Nah, cupang grade itu adalah cupang berkualitas. Biasanya sih kalau cupang grade ini cupang yang udah mewah lah, cupang udah bagus-bagus gitu kan. Cupang-cupang yang memang sudah layak jual, atau bahkan cupang-cupang yang
kita nih kalau ngeliat nih langsung aduh silo kayak gitu. Itu cupang grade namanya. Cupang sultan. Nah, ini selalu kita dengar, ayo tunjukkan cupang sultan, ayo ini cupang sultan, wah ini nggak kuat, ini cupang sultan. Nah, jadi sebenarnya cupang sultan itu asal muasalnya dari, gue juga kurang paham sih itu dari mana tuh awal muasalnya dari kata-kata cupang sultan. Cuma sih sebenarnya dari youtuber itu sebenarnya udah mulai mengeluarkan akronim itu kan, udah mulai memviralkan kata-kata sultan. Jadi sultan itu yang benar-benar udah eksklusif, benar-benar udah keren lah segala macam. Jadi si sultan itu ya kayak gitu tuh, cupang sultan namanya. Terus ada lagi namanya cupang SD. Nah, kalau cupang SD ini sebenarnya lawan kata dari cupang sultan tadi. Nah, cuman cupang SD ini terkadang masih relatif karena kita nggak tahu nih dia SD-nya SD apa. Kalau misalnya ada SD Impress itu bolehlah masih dikatakan cupang SD. Jadi kalau cupang SD itu sebenarnya kalau misalnya cupang itu murah gitulah ya. Cupang yang masih bisa dijangkau sama kantong lah kayak gitu. Ya, cupang mungkin seharga bakso lagi. Tapi bakso juga relatif, ada juga yang mahal. Mungkin seharga Just Juice murah tuh. Cupang seharga Just Juice lah kayak gitu, cupang SD. Cuman kalau cupang SD ini terkadang kata-katanya itu malah jadi tidak sinkron dengan maknanya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena si cupang SD ini kita nggak tahu dia SD-nya mana. Kalau cupang SD Impress dia masih murah tuh. Cuman kalau cupangnya SD-nya SD Al Azhar, SD-nya SD Don Bosco, SD-nya SD High School, wah itu sudah tidak bisa dikatakan cupang yang standar lagi. Terus ada namanya cupang hybrid. Cupang hybrid tuh kayak gini. Nah, kayak gitu cupang hybrid. Jadi cupang hybrid itu asal muasalnya mungkin cupang alam dikawinin sama cupang-cupang yang berwarna. Jadi cupang-cupangnya tuh jadi rada-rada keren. Atau mungkin kalau misalnya gua salah nanti itu akan gua kasih di caption. Kayaknya cupang hybrid itu cupang-cupang yang cupang-cupang sawah gitu, cuman berwarna. Karena kan biasanya kalau cupang sawah itu biasanya cupang alam ya. Cupang alam biasanya kan minim dengan warna, atau cuman selo doang, atau bahkan cuman garis-garis kayak cupang adu doang. Nah, kalau cupang hybrid ini dia cenderung lebih berwarna, cenderung lebih gagah, dan cenderung dia lebih asik aja dilihat gitu. Nggak tahu kenapa nih cupang hybrid itu emang keren banget. Itu cupang hybrid ya. Cupang hybrid itu kalau kata gue mah cupang alam yang mewah. Nah, cupang hybrid. Cupang solid. Nah, ada kata-kata cupang solid. Bang, cupang solid dong gitu. Gue dulu mikir cupang solid kan kalau misalnya dalam kimia kan ada yang namanya cairan, ada yang namanya larutan, ada yang namanya solid. Nah, solid itu kan sebenarnya benda-benda keras ya. Cuman kenapa kok dinamain cupang solid ya? Padahal aneh sih menurut gua. Cupang solid tuh aneh, padahal sebenarnya cupang solid yang dimaksud itu adalah cupang satu warna. Nah, misalnya merah aja, biru aja, putih aja, kuning aja, itu dikatakan cupang solid. Walaupun sih sebenarnya ada noda-nodanya dikit ya, itu tetap dikatakan cupang solid. Jadi kalau cupang solid itu adalah cupang yang memiliki satu warna, entah putih, nah apa segala macam. Jadi cupang solid itu adalah cupang satu warna. Jadi jangan pernah bilang oh cupang solid, oh cupang keras, bukan itu. Cupang basegel. Jadi cupang basegel ini adalah warna-warna lain yang warnanya gelap, cuman ada campuran-campuran lain, tetapi warna itu dominan. Cupang basegel itu bebas gelap. Basegel itu bebas gelap. Jadi cupang basegel itu walaupun dia gelap gitu, cuman ada warna-warna campuran lain, makanya akhirnya dikatakan cupang basegel. Jadi dia tetap dominan gelap. Terus ada lagi cupang basegel, cupang bester. Kalau cupang bester nih ada warna putih, biasanya sih warna putih atau warna-warna terang lainnya, cuman dengan corak-corak yang gelap juga ada, tapi dominan tetap terang warnanya. Itu namanya cupang bester, maaf. Jadi cupang basegel dan cupang bester itu adalah cupang yang memiliki warna dominan gelap dan warna dominan terang dengan warna-warna campuran lain. Biasanya sih dia nggak masuk ke cupang fancy, biasanya sih dia nggak masuk ke cupang solid, biasanya sih dia nggak masuk marble. Makanya dikatakan cupang basegel sama bester. Cupang SNI, waduh, gua kalau denger bang ada cupang SNI nggak? Wah, ini maksudnya apa cupang SNI? Apakah cupang ketika dibanting dia masih tetap hidup? Apakah itu cupang SNI? Kan kalau helm SNI kayak gitu kan, mau dia ketabrakan, mau dia jatuh itu helmnya masih tetap kuat. Cuman kalau kecelakaan
helmnya kuat, otaknya jadi gagal otak. Nah, biasanya kalau cupang SNI itu, cupang yang dikatakan cupang SNI itu cupang standar nasional Indonesia. Jadi ini ntar bakal kita bahas, cuman biasanya kalau cupang SNI itu cupang-cupang yang lebar, cupang-cupang yang memang dikontesin untuk standar nasional Indonesia, itu cupang SNI. Bukan standar SNI ya, bukan cupangnya ada cap SNI, bukan. Kalau ada capnya SNI itu cupang apa helm, itu beda tuh. Lagi namanya cupang IBC. Nah, kalau cupang IBC ini biasanya kalau yang tadi SNI itu standar internasional, standar nasional Indonesia. Kalau cupang IBC itu cupang-cupang yang masuk di International Beta Congress. Jadi si cupang SNI sama si cupang IBC ini memiliki dua penilaian yang berbeda. Jadi penilaiannya masing-masing, si SNI dengan SNI-nya, si IBC dengan IBC-nya, kayak gitu. Jadi kalau cupang SNI sama cupang IBC sih biasanya perbedaannya hanya di buntut sih. Yang lain-lainnya sih sebenarnya sama aja. Cuman kalau cupang SNI itu dia cenderung lebih lebar. Kalau kita ngomongin tentang penilaiannya antarlah belakangannya. Cuman yang pasti cupang SNI sama cupang IBC itu adalah dua cupang yang sebenarnya sama. Cuman ketika udah disandingkan dia memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi karakternya itu berbeda antara cupang SNI sama cupang IBC gitu. Terus ada lagi kata-kata cupang murmer. Waduh, ini gue sering denger nih. Bang, ada cupang murmer nggak? Ini cupang murmer, cupang apa? Apakah cupangnya itu berbentuk batuan yang sangat indah, yang batuan yang seperti batu bacan ya, segala macam batuan yang sering kita lihat di masjid, cupang murmer? Itu gue kurang paham tuh. Tapi ternyata murmer itu adalah kata-kata dari murah meriah. Jadi cupang murah meriah ini mungkin hampir sama kayak cupang SD kali ya. Atau kalau cupang yang murah meriah itu cupang yang murah tapi keren. Kalau cupang SD, cupang yang ketika dikasih anak SD nyengir. Cuman kalau cupang murah meriah ini cupang yang dikasih ke siapa aja itu bersifat universal. Jadi mau dikasih sama anak SD, mau dikasih sama anak SMP, itu tetap senyum. Mungkin itu bedanya cupang SD sama cupang murmer. Tapi biasanya kalau cupang murmer itu murah meriah lah ya. Cupang pedes. Nah, waduh, Bang, ini harganya berapa? Wah, cupangnya pedes juga ya, Bang. Waduh, itu tuh kadang-kadang sering kita dengar kan ya. Bang, mau dong cupang tapi jangan yang pedes-pedes. Waduh, ini cupang apa somai? Nah, itu kadang-kadang yang kata-kata yang enak sih sebenarnya, kalau dibilang sih enak gitu. Jadi lebih friendly, lebih ada bahasan-bahasan yang lebih dekat gitu ya. Cupang yang pedes-pedes, waduh gitu. Jadi cupang pedes tuh cupang yang mungkin hampir sama kayak cupang sultan, cuman kalau cupang pedes tuh biasanya pedes di mata, pedes di dompet. Kalau cupang sultan biasanya belum tentu pedes di mata atau belum tentu pedes di hati gitu. Kalau cupang sultan tuh cupangnya tuh udah keren banget, mewah gitu ya, tapi belum tentu bagus juga. Tapi kalau cupang pedes tuh udah pasti di mata pedes gitu ngeliatnya. Waduh, ini cupang keren banget gitu. Pokoknya di matanya pedes gitu, bikin nangis aja gitu kalau nggak dibeli. Itu namanya cupang pedes. Terus ada lagi cupang koleman, atau ada juga kita sering bilangnya cupang koleman atau cupang lubukan. Bang, mau dong cupang lubukan atau cupang koleman, ada nggak? Jadi kalau cupang koleman sama cupang lubukan itu biasanya si cupangnya itu masih ada di kolem, si cupangnya itu masih ada di lubukan, si cupangnya itu masih bareng-bareng, belum diangkat di toples. Jadi biasanya si cupang koleman dan si cupang lubukan ini masih ada di sekitar umur 2 bulan 3 bulan, dan itu belum dipisahin. Beda ya, ada cupang yang 2 bulan 3 bulan udah dipisahin, itu namanya cupang bahanan, ntar kita bakal bahas ya. Cuman kalau cupang kolem itu biasanya itu belum dipisahin sama sekali. Jadi kalau cupang kolem itu ya udah random aja gitu, warnanya belum kelihatan, warnanya belum ada bahkan. Atau biasanya kalau cupang koleman sama cupang lubukan biasanya itu peraturan belinya itu ya udah, lu mau beli ya ini sekolom angkat. Itu biasanya dikatakan cupang koleman sama cupang lubukan. Terus ada lagi namanya cupang emberan. Nah, kalau cupang emberan tuh biasanya ngejual ikan giant. Nah, itu cupang emberan tuh. Biasanya dibilang, "Bang, ada cupang giant nggak?" Waduh, cupang emberan gua masih ada di ember. Nah, gitu. Jadi cupang emberan itu sebenarnya konotasi dari makna cupang giant. Itu cupang emberan tuh. Cupang emberan itu bukan arti
bang ada nggak cupang emberan gitu, maksudnya cupangnya itu ya belok itu, nggak cowok nggak cewek, bukan itu. Jadi cupang emberan itu ada cupang giant yang masih ada di ember, belum dikedokin, belum diren. Itu diren tuh artinya dipisahin gitu ya, di apa pokoknya udah mulai dilatih untuk mengedok, udah mulai dilatih mental segala macam. Tapi kalau cupang emberan itu belum pernah dilatih sama sekali, dan biasanya kalau cupang di emberan itu dilihatnya itu pakai tangan gini. Oh iya nih bagus gede segala macam, itu namanya cupang ember. Ada lagi yang namanya cupang bahanan. Nah kalau cupang bahanan itu cupang-cupang yang masih kecil, cuman dia udah mulai kelihatan mutasinya, udah mulai kelihatan corak warnanya, udah mulai kelihatan mentalnya, itu namanya cupang bahanan. Jadi cupang bahanan itu sebenarnya ada dua, ada cupang bahanan untuk kontes, ada cupang bahanan untuk contoh. Biasanya kalau untuk cupang bahanan untuk kontes itu biasanya cupang yang udah dari kecil itu, wah ini udah kelihatan nih bakat untuk bisa menang kontesnya, itu udah kelihatan, itu namanya cupang bahanan kontes. Terus ada lagi biasanya kalau orang-orang, kalau seller itu biasanya ngejual namanya itu partaian. Nah cuma ntar kita bakal omongin itu ya. Nanti si cupang partaian itu ada yang namanya cupang bahanan. Nah biasanya bahanannya itu ditaruh di gelas aqua gitu, botol aqua gitu, nanti dikasih lihat, oh ini bang, ini bahanannya. Nah gitu. Jadi bahanan itu adalah cupang-cupang contoh sebenarnya, contoh kontes atau contoh nanti untuk partaian. Bukannya cupang bahanan itu adalah cupang yang pakai kain sutra, bukan. Ada lagi cupang indukan. Nah kalau cupang indukan ini adalah cupang untuk ngebreed biasanya. Cupang indukan ini biasanya adalah cupang-cupang yang sudah siap breed, sudah ada di toples-toples. Kalau di Incis nih ada di toples-toples, ini udah cupang indukan namanya. Nah cupang indukan juga biasanya sudah dikawinin biasa. Jadi jangan kaget juga kalau misalnya cupang indukan bang itu udah dikawinin gitu. Bahkan biasanya kalau misalnya udah dikawinin itu biasanya yang juga banyak dicari, karena kalau udah dikawinin biasanya dia lebih bisa untuk menjaga ikan, lebih banyak bikin busanya. Cuman kalau misalnya cupang yang udah dikawinin biasanya dia jarang lah untuk dia bisa hidup lama, karena biasanya cupang yang udah dikawinin itu dia sudah letoy. Cupang partaian. Nah kalau cupang partaian ini adalah cupang-cupang yang grosir lah bisa dibilang gitu. Jadi cupang partaian misalnya partaian 10, partaian 20, nah itu namanya cupang partaian. Jadi cupang partaian itu adalah cupang yang kalau kita beli itu 10, selusin, sekodi, setruk gitu, atau sekilo. Waduh, cupang sekilo kayak gimana ya? Lagi cupang lagi di grooming. Nah, bang, ada nggak cupang? Wah, cupangnya lagi di grooming. Wah, itu cupang apa kucing? Nah, jadi grooming itu sama sih sebenarnya. Grooming itu kan sebenarnya membuat indah ya. Jadi si cupang itu kalau masih di grooming itu ibaratnya dia masih belum masuk toples, masih belum difoto, itu masih dirawat segala macam, itu namanya cupang grooming. Nah, kalau cupang grooming itu biasanya cupang-cupang yang memang udah ada tanda-tanda dia ganteng gitu ya, makanya tuh di grooming. Jadi kalau misalnya cupang yang belum ada tanda-tanda ganteng terus di grooming itu sayang banget gitu. Jadi kalau cupang lagi di grooming itu cupang lagi digantengin, pada dasarnya dia udah ganteng, jadi cupangnya lagi digantengin kayak gitu. Cupang mutasi, aduh. Jadi kalau cupang mutasi itu gue sempet, bang ini cupangnya lagi mutasi. Bagaimana cupangnya lagi mutasi? Padahal ikannya cuma di sini-sini aja, dia lagi nggak gerak-gerak. Karena biasanya kita ngedengar, wah lagi dimutasi. Ayah kamu sekarang kerjanya di mana? Kalau sekarang ayah aku kerjanya di Depok, tapi gara-gara udah 2 bulan ini dimutasi, jadi ayah aku sekarang kerjanya di rumah. Waduh, di PHK. Jadi kalau dimutasi itu biasanya kan dipindah tempatkan gitu. Nah, cuman kalau mutasi dalam cupang itu biasanya dia lagi berubah warna gitu. Jadi, bang kok ini cupangnya beda dari yang sebelumnya? Kayaknya yang sebelumnya cuman stripnya nggak tebal, sekarang kok stripnya tebal. Ya itu namanya cupangnya lagi mutasi kayak gitu. Cupang marble X cupang Hellboy, nah itu sering kita lihat ya. Jadi cupang emerald X cupang giant, atau cupang emerald X cupang blue rim, nah itu sering kita lihat tuh ya kayak gitu-gitu. Nah jadi kalau pemaknaan kata-kata kayak gitu tuh biasanya itu karena kawin silang. Jadi anakannya si cupang A dikawinin sama cupang B, jadi kawin silang. Oke? Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat anakannya tuh bisa lebih kelihatan lagi, karena kita jadi pengen berharapnya misalnya cupang marble dikawinin sama cupang Hellboy. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya kita ketemu
anakannya Hellboy sama Marvel tuh jangan bingung, karena itu udah ada terahnya di sana, ada terah Hellboy sama terah Marvel. Jadi kalau misalnya orang-orang yang udah punya kata-kata kayak gitu, itu berarti ikan dia sendiri, dan dia udah tahu itu kawinannya dari apa, jenisnya dari apa, itu udah tahu dia. Jadi itulah kamus Encis pada hari ini. Kita akan bahas kamus kata-kata istilah dari percupangan di lain tempat dan di lain waktu. Jadi jangan lupa, pokoknya tetap diingat-ingat, tetap dihafal-hafal. Besok akan aku tanyakan ya. Mungkin di pertemuan next selanjutnya akan aku tanya gini. Apakah itu cupang SD? A. Cupang SD adalah cupang yang memakai celananya warna merah, bajunya warna putih. Atau cupang SD adalah cupang yang dingin. Kok dingin? Iya, soalnya dia SD.